Selamat malam, selamat hari Sabat. Kami ucapkan kepada kita semua yang sudah bergabung kembali dalam acara pembahasan sekolah Sabat kita pada Sabat yang indah ini. Senang sekali kita dapat bertemu kembali setelah 6 hari dalam pekerjaan aktivitas kita. Kita sudah tiba lagi pada Sabat yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Baiklah, kita akan memulaikan acara pembahasan sekolah Sabat kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami sudah tiba lagi pada hari Sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Dimanapun kami berada pada saat ini, di Indonesia, di Amerika, maupun di tempat-tempat yang lain yang dapat bergabung bersama-sama dengan kami, Engkau curahkan Roh Suci dari surga agar kami dapat mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini yang merupakan kesimpulan sepanjang 6 hari ini, dan biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sambil kami menunggu akan kedatangan Tuhan. Begitu juga pendeta muda Tulus Nenggolan, Engkau urapi dengan Roh Suci dari surga agar dia juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sembuhkan doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Kita pada saat ini kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kesimpulan. Oke. Saya senang sekali kita mempelajari satu minggu ini tentang Nuh. Kenapa? Ini adalah pelajaran yang paling bagus. Kenapa? Kondisi kita saat ini sudah sama dengan kondisi Nuh. Jadi pada saat kita mempelajari tentang Nuh, kita harus mengambil poin-poinnya, khususnya untuk Pendeta Rantu sudah menjelaskan. Terima kasih Pendeta Rantu sudah menjelaskan satu minggu ini begitu mendalam bagaimana kondisi zaman Nuh, dan itu adalah aplikasi kondisi kita pada saat ini. Dan yang sangat menarik bagi saya, ayat intinya, sebagaimana saya bertanya-tanya, kenapa ayat intinya adalah Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa kata ini yang muncul, yang dicari? Banyak ayat tentang Nuh yang begitu bagus, kenapa penulis mengambil ini? Bahkan ada ayat yang berhubungan tentang perjanjian antara Allah dengan Nuh, tapi penulis mengambil ayat ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada satu pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Pertanyaannya adalah gini. Mengapa Nuh yang Tuhan pilih? Kenapa tidak yang lain? Semestinya jangan hanya Nuh, banyak. Kenapa? Sedangkan dia punya kakek kan khotbah juga, membantu Nuh berkhotbah selama juga berkhotbah sebelum Nuh. Kenapa Nuh yang Tuhan pilih? Berdasarkan ayat yang saya tulis di sini, kita harus membaca Kejadian 6. Yang pertama, 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab selain Nuh yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Siapa? Henokh. Henokh di dalam Alkitab dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memutuskan memilih hubungan yang baik dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan, kenapa Tuhan memilih? Karena dia Nuh sendiri memilih untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Sangat penting pada saat ini bagi umat-umat Tuhan di titik akhir dunia. Apa yang kita pilih pada saat ini akan menentukan masa depan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memutuskan memilih hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan memiliki masa depan yang baik sebagaimana Nuh memilih dan memiliki masa depan yang cerah. Bicara tentang masa depan, Alkitab juga tidak pernah menjanjikan kekayaan. Tetapi bicara masa depan, kita bicara masa depan yang bukan hanya yang sementara, tapi bicara tentang kekekalan. Saya selalu katakan Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu adalah memilih berhubungan dengan siapa? Mengenal Yesus, mengenal Bapa melalui Roh Kudus. Nuh sudah memilih hal yang sama. Makanya Tuhan memilih dia. Kedua, Nuh mau bekerja buat Tuhan. Ayat 14 katakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat petak-petak, harus kau tutup dengan pakal dan dari dalam. Nuh diperintahkan membuat bahtera, dia mau buat bahtera. Nuh mau bekerja buat Tuhan. Dia tidak hanya Nuh mau bekerja hanya buat Tuhan. Di ayat yang bagian ketiga, Nuh adalah seorang penurut, saudara. Kita sudah tahu cerita Nuh. Dia disuruh buat bahtera bukan di pinggir laut atau di pinggir sungai. Dia suruh buat bahtera di atas gunung. Pada saat itu Tuhan beri perintah yang tidak masuk akal kepada Nuh. Buat bahtera cukup hanya untuk keluarganya saja, dia buat bahtera yang besar. Perintah terhadap Nuh itu seperti adalah perintah yang tidak masuk akal. Tidak pernah hujan, diberitakan Nuh harus membawa kabar bahwa akan ada banjir. Itu yang tidak pernah dirasakan. Jadi perintah yang tidak masuk akal bagi manusia. Tapi karena Nuh sudah memilih untuk mau bekerja buat Tuhan, Nuh sudah memilih untuk menjadi seorang yang penurut terhadap perintah Tuhan, Nuh lakukan. Dan kenapa Tuhan memilih Nuh? Karena dia mau bekerja untuk Tuhan. Apa aplikasinya pada saat ini bagi kita? Bagi kita pada saat ini, kita adalah pekerja Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi adalah pekerja-pekerja Tuhan. Dan kita juga harus adalah penurut. Pekerja yang penurut. Jangan seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Pekerjaannya malah apa? Memukul hambanya. Memukul utusannya, utusan pemilik tanah. Habis itu anaknya dibunuh. Kita ini adalah pekerja yang penurut. Yang datang dari pagi sampai malam, tidak usah komplain. Dari dulu jadi Advent, sampai saat ini sedang Advent, menunggu kedatangan Yesus, tetap setia. Tidak berubah. Tunjukkan tetap kesetiaan kita. Tidak usah cemburu. Tidak usah iri. Tetap setia bekerja.
tetap setia melayani Tuhan. Dan yang pasti, Nuh percaya karena dia adalah seorang penurut. Nuh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Memiliki iman seperti Nuh, itu ada yang luar biasa. Dan itulah yang dituntut bagi orang-orang yang saat ini menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Memiliki iman yang bukan hanya percaya, Nuh sudah percaya dan melakukan, bersandar kepada Tuhan dan melakukan semua perintahnya yang mustahil. Dan yang paling terakhir, Nuh adalah pembawa kabar Allah. Seringkali kita malu mengaku siapa kita. Seringkali kita malu menyatakan siapa kita. Nuh sudah alami ejekan. Nuh alami penghinaan. Nuh mendapati penderitaan, tantangan. Semuanya dia lewati. Kalau dihitung semuanya ini, sepertinya keputusan Nuh adalah salah. Sepertinya semuanya adalah rugi kalau dipandang pada saat itu. Dan hal yang sama kita pada saat ini. Jika kita tidak mau menyatakan Yesus, berarti kita berpikir bahwa kita memilih Tuhan itu adalah hal yang salah. Bergereja pada hari Sabat itu adalah hal yang salah. Itu adalah hal yang rugi. Kenapa? Pada hari Sabat kita tidak bisa overtime. Bayangkan kalau di Indonesia sedap. Jam 6 sampai jam 6. Tepat pada waktunya. Di Amerika. Kadang cepat. Kalau cepat buka Sabat. Dan cepat juga tutup Sabat. Senang. Masih senang orang. Tapi pada saat lama buka Sabatnya, senang. Lama buka Sabatnya, senang orang. Pas lama tutup Sabat, orang sudah mulai gelisah. Kenapa? Rugi. Apalagi kondisi sekarang mau ke restoran sudah susah kalau malam minggu sekarang. Rugi. Karena semua udah tutup jam 8. Kalau udah mau setengah 8 baru buka, baru tutup Sabat, kapan mau ke restoran? Mau makan-makan sama teman-teman, nggak bisa. Mau bersenang-senang sama teman, tidak bisa. Sepertinya apa? Rugi mengikut Tuhan. Tapi kita harus ambil pelajaran apa yang Nuh alami. Di awal sepertinya rugi, namun pada akhirnya yang dia dapat adalah keselamatan. Banyak manusia pada saat itu mengejek Nuh, menghina. Namun pada akhirnya apa? Hanya 8 orang yang selamat. Siapa? Nuh, istrinya, anaknya, 3 dan mantunya. Hanya 8 orang. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jika kita hanya memikirkan hari esok, hanya memikirkan saat ini, tidak masa depan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bersama dengan orang-orang yang menghina Nuh, mengejek Nuh. Namun bila kita mengambil keputusan pada saat ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memilih mau bekerja buat Tuhan, memilih menjadi seorang penurut, memilih berpercaya kepada Tuhan, memilih menjadi pembawa kabar Allah dimanapun kita berada. Pada saat kita bekerja, pada saat kita sekolah, apapun yang kita lakukan, kita menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Di akhir
masa dunia ini, masa depan yang sejati. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh melalui pelangi itu adalah lambang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa saya katakan itu adalah lambang kedatangan Yesus kedua kali? Pelangi mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kebinasaan melalui air bah. Tetapi pada saat kedatangan Yesus kedua kali, dunia ini akan dibinasakan. Hanya 2 kali dunia ini akan mengalami kebinasaan. Pertama, melalui air bah. Yang kedua, melalui api neraka. Jika kita menerima janji itu, sebagaimana Nuh telah menerima janji itu, kita pun menerima janji itu. Kedatangan Yesus yang kedua kali pada saat dia datang, Yesus tidak akan malu mengakui kita. Dia akan menyatakan kepada kita, Sabas, sahabatku yang setia, hambaku yang setia. Dia akan kata kepada, silakan masuk dalam perjamuan Raja. Pertanyaan kepada kita saat ini. Pertanyaannya kepada kita pada saat ini. Apakah kita sudah memilih Tuhan? Apakah kita sudah di posisinya Nuh? Karena apa? Kondisi dunia sudah semakin tiba di ujungnya. Jangan berleha-leha lagi. Pilih pada saat ini. Siapa yang kita mau? Bersama siapa kita? Apakah kita memilih pilihan Nuh atau menjadi pilihan orang yang binasa? Tergantung kita saat ini, bukan besok. Saat ini, malam ini. Putuskanlah. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung, senior. Sudah bagus sekali kesimpulannya. Thank you. Makasih Pak Pendeta. Tampilannya luar biasa. Sama-sama. Tuhan berkati. Oke. Bila tidak ada lagi, atau ada yang lainnya? Elder Angli, Elder Ridwan. Ada di itu. Bila tidak ada, Dek, ada pertanyaan dari live stream atau bagaimana? Tambahan? Oke, saya kembalikan pada ini. Baiklah, kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan atau kita akan saksikan, kami persilahkan. Tentunya kita bisa mendoakan pertama, sebelumnya kayaknya Kasanti Makaraung ada angkat tangan, mungkin ada. Halo, selamat sahabat semua. Semua. Ya, saya mau berdoa. Tolong doakan kakak saya, sepupu saya, Billy Asa, Titi Asa, dan Sony, sepupu saya yang mamanya barusan meninggal tadi pagi di Manado. Tante Tuci Eman barusan meninggal, dan sahabat saya Rudolf Makanoneng dan Lisa Makanoneng yang di Jakarta, mamanya juga baru meninggal. Tolong doakan supaya mereka diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang meninggal Tuca? Iya Om Alex. Tante Tuce barusan meninggal tadi kasihan. jam 6 pagi. Udah sakit ya. Apa dia? Dia sakit apa? Selalu dia kirim email ke kita, ke orang. Oh, itu Kak Titi yang selalu kirim-kirim. Tante Tuce udah sakit, udah lama sakit. Barusan kita dapat kabar dari Tante Omi. Waduh. Dia umur dengan orang sama 82 itu. 81. Iya.
Iya, semua senang Tante Tuce kata. Terima kasih. Betul ya. Kita doakan juga nanti. Oke. Tuh cak semeninggal. Akan doakan. Oke, masih ada lagi? Ya. Kita juga bisa mendoakan keluarga dari Melinda Walanda yang ayahnya juga baru beristirahat juga tadi pagi ya. Ya, tadi pagi orang di sini, jadi malam di. Baiklah, ada lagi? Silent request ya. Ada lagi yang Adrian. Oke. Yang dari live stream deh. Ransom. Tante Mika reksa kata. Oke. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan disatukan oleh Pendeta Muda Tulus Nengot. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sehingga kami dapat kembali dipersatukan dalam pelajaran sekolah Sabat yang selalu mengingatkan kami dan menyatakan kepada kami bahwa kondisi di dunia pada saat ini sudah semakin hari, sudah semakin menuju pada akhir tujuan dunia ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ini sebuah tanda-tanda peringatan kepada kami semua umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, meminta kepada kuasa Roh Kudus untuk meliputi hidup kami semua. Sehingga setiap langkah dalam kehidupan kami dapat mengambil keputusan berada di pihak Tuhan. Dan dalam kehidupan kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan kami dari hari ke hari, kami dapat menyatakan Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami ya Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami mendoakan adik kami, Melinda Walanda ya Tuhan, yang pada saat ini berkeadaan berduka ya Tuhan. Dia baru kehilangan seorang ayahnya dalam kehidupannya ya. Namun biarlah kuasa surga meliputi dia. Penghiburan yang berasal dari surga menyertai dengan dia. Engkaulah yang pada saat ini akan menjadi Bapanya ya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami dapat berserah. Sehingga itu yang dapat menjadi kekuatan baginya ya Tuhan. Danlah Kau berikan penghiburan bagi keluarga besarnya ya Tuhan. Mamanya khususnya yang berada yang di Manado. Biarlah kekuatan yang berasal dari surga akan menyertai dia. Memberikan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari surga. Pada saat ini juga hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Untuk Billy Asa dan keluarga besar Asa dan Sony Asa ya Tuhan. Yang pada saat ini
sedang berduka juga ya Tuhan. Karena Tante Tuca Asa yang sudah mendahului hidupnya Tuhan. Tuhan, sering kami mendengar kabar duka ya Tuhan. Namun, biarlah penghiburan yang berasal dari surga akan meliputi keluarga besar Asa ya Tuhan. Kekuatan yang hanya dari surga lah yang dapat menguatkan mereka satu persatu. Dan pengharapan suatu saat nanti kami dapat berjumpa kembali bersama keluarga kami yang telah mendahului kami. Dan juga kami juga mendoakan keluarga besar Makanoneng, Rudolf dan Lisa Makanoneng yang sama ya Tuhan. Mereka juga kehilangan orang tua mereka ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kasih-Mu saja yang menyertai mereka. Penghiburan yang berasal dari surga lah yang akan memberikan kekuatan untuk mereka melewati hari-hari mereka. Sehingga mereka pun dapat bersuk kembali menemui kasih Tuhan. Dan dapat mendengar suara Tuhan yang akan menyatakan kepada mereka, saat ini engkau dapat berpisah dengan mamamu. Tapi satu saat nanti, jika kami setia melayani Tuhan, setia dalam kehidupan terus berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kami akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai. Karena itu ya Tuhan, hanya inilah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup kami. Hanya pengharapan dari surga yang dapat memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami. Sehingga kami pun dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan adik kami Adriana ya Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat dia, jamah tubuhnya adik kami yang kecil ini ya Tuhan. Pulihkan dia, sehingga dia dapat kembali sehat, sehingga adik kami ini dapat kembali bergembira, memberikan kekuatan bagi orang tuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yeni Ransun, Tante Mika Risakota ya Tuhan, yang hal yang sama terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap malam kami doakan karena keadaan tubuh mereka yang kurang sehat ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau dapat melawat mereka. Engkau dapat menyembuhkan mereka, bahkan dapat membangkitkan orang dari kematian. Karena itu ya Tuhan, biarlah keputusan-Mu saja yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Kebahagiaanlah yang Kau dapat berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ada silent request dari pendeta, Ibu Pendeta Paruntu ya Tuhan. Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah hal yang sama. Engkau sedengkan telinga-Mu, mendengarkan permintaan di dalam hatinya ya Tuhan. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Untuk pendeta Rantung, Alex Rantung dan Ibu Pendeta Rantung Senior ya Tuhan. Di masa tua mereka, Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan kepada mereka kesehatan. Sehingga mereka tetap dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Dan juga dapat menjadi penuntun. Jadi penuntun bagi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dapat juga menjadi contoh bagi seluruh umat-umat Tuhan. Sehingga kami semua dapat dikuatkan melalui kehidupan dan kesaksiannya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini
Pendeta Stephen Rantung yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami, karena pada saat ini dia vacation ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan. Jagai dia berserta dengan keluarganya. Engkau lindungi mereka. Sehingga dia terus dapat menuntun kami umat-umat Tuhan. Khususnya anggota Jemaat Spesa. Untuk mendorong kami untuk selalu melayani Tuhan. Untuk mendorong kami untuk mencintai Tuhan. Untuk mendorong kami untuk memilih Engkau satu-satunya tempat kami bersandar. Karena itu ya Tuhan, kasih-Mu bersama dengan dia. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang bersama dengan kami. Yang telah bersama-sama dalam acara Fisdak Livestream dan Zoom ini. Mempelajari sekolah sahabat. Biarlah Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga kami dapat terus bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anggota jemaat Fisdak satu persatu yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan. Biarlah hal yang sama terjadi dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Engkau berkati kami semua. Engkau tilik hati kami. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga kami dapat bersama-sama melayani Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk melangkahi hari-hari kami. Karena kami yakinkan doa ini akan segera dijawab. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Raja kami yang akan segera kembali di awan-awan menjemput kami, umat-umat yang setia. Amin. Amin. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Saya ucapkan selamat malam dan sampai kita bertemu lagi pada besok dalam acara perbaktian kita Jemaat Fisdak pada jam 11 waktu New Jersey. Mari kita bergabung bersama-sama untuk mendengarkan pekabaran melalui pelajaran sekolah sahabat, rangkuman, dan khotbah yang siang yang akan pada sahabat besok siang. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe dan sekali lagi Tuhan memberkati.